Pagi hari ini saya ingin mengangkat tema yaitu toleransi dalam kebersamaan. Tema yang diambil ketika Sangga Agung dan Budayanya merayakan Waisak kemarin ada kaitannya dengan kebersamaan, yaitu semangat kebersamaan menuju Indonesia maju, ya, bersama-sama. Bisa kita bayangkan kalau dalam lingkup kecil saja masing-masing itu berdikari sendiri-sendiri, maunya sendiri-sendiri, ya, egonya sendiri-sendiri. Tentunya tidak akan bisa menghasilkan sebuah karya yang besar, ya, tidak bisa. Adanya karya besar terwujud itu karena ada gotong royong di antara satu dengan yang lain. Maka perlu sekali ditekankan toleransi kebersamaan dari pihak-pihak lain untuk mewujudkan cita-cita yang sama. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, umat Buddha bagian dari seluruh masyarakat Indonesia, bagian kecil sebetulnya. Kalau kita tidak pernah bertoleransi kepada orang lain, tentunya juga orang lain pun juga melakukan hal yang sama. Apa yang dipesankan oleh Raja Asoka itu demikian. Jangan pernah kita tuh mencela agama lain, sebab agama yang kita cela pun akan melakukan hal yang sama. Kalau kita menghormati agama kita sendiri, itu bukan caranya dengan mencela yang lain. Justru kalau kita mencela agama yang lain, ya berarti kita telah mengubur agama kita sendiri. Karena orang lain pun juga akan melakukan hal yang sama. Ya. Untuk variasi agar kita tidak berteori terus tentang toleransi, ada pesan-pesan moral yang berkaitan dengan toleransi beragama itu oleh para musikus diubah menjadi sae-sae lagu yang enak, kita nikmati bersama. Ya, antara lain Buddha Sumber Kebajikan itu menjadi intisari dari khotbah Sang Buddha. Ya, jadi khotbah Sang Buddha itu bisa disaripatikan peraturan atau winaya itu jangan berbuat jahat atau tidak melakukan kejahatan. Itu winaya, peraturan-peraturan itu intisarinya seperti itu. Kemudian khotbah Sang Buddha yang disebut sutta atau sutra, tambahlah kebaikan. Kemudian filsafat Buddhis, pikiran ya, sucikan hati dan pikiran. Itulah ajaran semua Buddha. Jadi umat Buddha tidak perlu susah payah menghafal 84.000 pokok bahasan. Hafalnya intisari intipatinya saja, ya. Namun bagi mereka yang tidak puas, karena ada juga, saya kalau tidak menguasai kitab suci dikira tidak tahu, mau menguasai semua silakan. 84.000 pokok bahasan itu berasal dari 82.000 itu dari Sang Buddha, langsung disabdakan Sang Buddha. 2.000 itu berasal dari murid Sang Buddha. Apabila Sang Buddha masih hidup, diperkirakan itu juga sabda Buddha yang diulang oleh murid-muridnya. Ya, jadi gampang ya. Jadi 84.000, namun saya sendiri 84.000 itu belum pernah menghitung. Ya, belum pernah menghitungnya karena kitab suci agama Buddha itu yang sutra ya, yang Tripitaka itu satu lemari ya, penuh satu lemari itu baru Tripitaka. Sehingga ada guyonan kalau umat Buddha ada yang jadi pejabat harus disumpah itu ditumpangi kitab suci. Nah, sebelum menjabat ditumpang kitab suci mati duluan. Ada guyonan gitu. Tapi ternyata enggak ya. Saya sering beberapa kali nyumpah orang yang ngikuti sumpah itu, ya mereka cuma bagi kitab suci masing-masing dong bawa, ada Injil, ada Al-Quran. Saya bawa parita kecil itu saja. Ya, itu. Kemudian agar kitab suci itu mudah dihafal, ya mudah dihafal, ada yang diringkas menjadi dharani, ada yang mengatakan mantra-mantra, sebetulnya isi kitab suci. Agar kalau dikatakan mantra itu sugestinya mantra itu mempunyai kekuatan. Atau ada juga kalau membaca kitab suci pakai bahasa yang asli, katanya bahasa Pali dan bahasa Mandarin. Kalau bahasa Indonesia kurang abdul, kurang sakti katanya kan gitu. Ada juga orang-orang yang orang tua
Kalau sembahyang langsung bahasa Indonesia rasanya itu kurang abdul. Makanya sekalipun tidak tahu artinya, yang penting bahasa Palinya. Di desa-desa itu kalau bahasa Pali, ya parita itu kadang-kadang tidak diterjemahkan. Saya sayangkan orang lain, orang baru mau masuk itu susah. Ya, itu kalau tidak melalui proses belajar gitu susah ya. Maka diusahakan khotbah atau suta itu bisa merubah orang sebanyak-banyaknya, merubah pola pikir. Pernah ada murid Sang Buddha, ada 2 biku yang mengusulkan kepada Sang Buddha agar sabda Buddha atau khotbah Sang Buddha itu diseragamkan dalam satu bahasa. Justru Sang Buddha tidak setuju. Ya, Sang Buddha mengatakan, "Oh para biku, ajaranku bisa dipelajari ya menurut bahasamu masing-masing." Ya, itu. Kembali pada toleransi beragama ya. Ternyata Sang Buddha pun sangat toleransi dalam mengembangkan agama. Kalau Sang Buddha itu tidak toleransi, pasti akan memaksakan diri dalam satu bahasa. Ya, bahasa India. Ya, pada waktu itu. Namun Sang Buddha mempunyai toleransi, ya, menghargai bahasamu masing-masing, menghargai sukumu masing-masing, bahkan juga menghargai makanan daerah masing-masing. Pernah ada seorang biku yang mengusulkan, ya, di Wadata, Sang Buddha harus bikin peraturan agar para biku tidak boleh makan ikan dan daging. Ya, ternyata Sang Buddha tidak menyetujui. Sang Buddha mengatakan, "Oh para biku bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh Dewadatta, tapi tidak berlaku untuk semua. Kan ada daerah tertentu yang hidupnya, yang makanan pokok itu harus makan daging dan ikan. Misalnya di pantai-pantai sebagai nelayan, itu tidak mungkin ya akan sayuran yang di daerah pegunungan." Artinya ini Sang Buddha toleransi sekali dalam beberapa hal ya. Itulah sampai sekarang pun ya masih diikuti oleh para pengikut-pengikut Buddha. Dalam kalangan Buddha itu ternyata toleransinya sangat tinggi sekali. Contohnya kebebasan beragama. Siapa di sini yang satu keluarga itu agamanya bisa beda-beda? Kan banyak di kalangan umat Buddha. Karena jiwa toleransinya itu sangat besar sekali. Contohnya saya sendiri saja dalam satu keluarga itu tidak ada tiga agama, anak-anaknya 3 agama, karena juga didahului ayah ibu saya juga beda juga. Ketika anak-anaknya beragama lain pun juga toleransi juga, memilih pilihannya sendiri. Ada agama karena warisan dari orang tua, ada pilihannya sendiri. Ya, semakin banyak pilihan tentunya juga variasinya juga semakin banyak juga. Ya, itu. Kita bisa lihat juga toleransi beragama di saat momen-momen tertentu di Indonesia, misalnya saja hari kemerdekaan, itu ada instansi pemerintah mengundang tokoh-tokoh agama untuk berdoa masing-masing di waktu yang sama. Tapi ada juga yang memaknai doa bersama. Doa bersama itu yang mayoritas berdoa, yang lainnya minoritas di belakangnya. Kan doa bersama, bukan doa masing-masing di waktu yang sama. Ya, itu ada diberi kebebasan seperti itu. Ya, biasanya yang pernah saya ikuti ada agama-agama tertentu yang doanya panjang-panjang. Ya, ada doa-doa yang pendek, ya, yang singkat. Ya, itu di momen-momen ya resmi. Ada juga kalau Anda pernah naik pesawat, ya, itu ada juga di situ buku rumus doa di Leyen itu ada doa yang panjang, yang pendek. Yang paling pendek itu di Buddha, ya, doanya paling singkat, paling pendek. Ini cocok sekali dalam keadaan darurat, ya, itu dalam keadaan darurat masa mau ngapal yang panjang, ya terburu jatuh nanti. Yang cocok yang pendek, namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa, sudah. Itu pasti akan dipilih yang pendek, ya, kalau dalam keadaan darurat, ya. Itu ini menunjukkan suatu kebersamaan. Dan sekarang kalau di saat momen-momen resmi itu pemerintah atau instansi itu mengundang bukan saja 6 agama, namun kepercayaan juga sering dikasih panggung juga, ya.
Ini ada gambar-gambar rohaniwan agama-agama, ya. Ya, masing-masing memanjatkan doa, ya. Yang pernah saya temui juga sudah di luar rukun harmonis, di enteren di dalam agama Buddha sendiri itu kadang-kadang malah ada yang saling menonjol dan toleransinya itu toleransi yang rebut-rebutan. Ya pernah kan? Masing-masing dikasih kursi, kasih nama-nama, ya nama-nama agama Buddha, agama Hindu, agama yang lain. Duduknya yang bagian Buddha itu kadang ada beberapa perwakilan dari organisasi yang berbeda di dalam agama Buddha, rebutan duduknya itu. Ya, pernah satu ketika saya menghadiri mau duduk bersama bareng itu di tempat yang sama itu, kemudian ada giliran maju. Karena saya sungkan dengan romo-romo yang sudah datang dari beberapa majelis dalam agama Buddha, saya bilang dah nanti para romo-romo maju bersama saja kan gitu. Rupanya romonya sungkan juga, oh enggak usah banti-banti saja, nanti maju kan gitu. Ya, jadi kadang-kadang di lapangan itu masih ada ketidaksepakatan, ya. Jadi seperti perang dingin gitu. Itu. Ya. Kemudian di samping ini juga ada gambar, ya. Ada burung Garuda. Ada enggak atau enggak sebetulnya burung Garuda? Ada atau tidak? Enggak ada ya? Enggak ada, ya. Ada yang sempat juga menghitung burung Garuda sayapnya ada berapa? Sayapnya berapa? Sayapnya berapa? Menghafal pelajaran SD nih. 17 itu sebagai tanggal kelahiran kemerdekaan Indonesia. 17 ya. Kemudian yang menulis itu tulisan di bawah itu ada seorang empu siapa? Tantular. Ada yang mengklaim itu beragama Buddha, ya Hindu dan Buddha gitu loh, gitu. Nah, kemudian dari beberapa ini ada yang dipakai sebagai simbol atau lambang-lambang partai, ya banteng. Apa banteng? PDI. Nggak hafal ya. Pohon beringin, Golkar, zaman Pak Harto, gitu, ya. Apa pengertian toleransi itu? Ya, pengertian toleransi berasal dari bahasa Latin. Yang pertama, saya pisah-pisah artinya menahan diri. Toleransi itu menahan diri, kemudian sabar, membiarkan orang berpendapat lain, tidak harus semua toleransi itu agama, berhati lapang terhadap orang-orang yang mempunyai pendapat berbeda. Yang pertama, toleransi artinya menahan diri. Contohnya, kalau di tempat umum, di saat puasa, biasa ngerokok, ya ngerokok. Karena ini bulan puasa, menahan diri tidak merokok. Di saat makan siang, karena ada sedang puasa, kita tidak sembarangan makan siang. Ya, di saat puasa itu kebanyakan di warung-warung tuh yang banyak dijual itu kikil. Ya, kikil ya tahu warung tetap dibuka tapi atasnya ditutup kelambu atau tutup kain, bawahnya jualan sikil. Kaki pernah kikil, jualan kikil, ya. Menahan diri, ya, menahan diri. Kemudian sabar, toleransi itu. Misalnya saja sudah jamnya, sebelah ada suara orang sembahyang, kita sabar juga, memang waktunya kok, mau dirubah. Yang harus kita rubah pola pikir kita, jangan orang lain. Kalau kita mau merubah orang lain, kita menderita sendiri. Yang harus kita pola pikir memang waktunya, nah, untuk sembahyang. Kemudian membiarkan orang lain berpendapat lain, jangan pernah memaksakan diri, itu menderita juga memaksakan diri. Ya, pendapat saya, ide saya harus dijalankan, harus dipakai. Ya, mungkin hal yang baik, namun semua itu ada waktunya. Mungkin ide saya, kemauan saya, ya, pendapat saya saat ini belum tepat. Semua kan ada prosesnya, ada waktunya. Jangan sampai memaksakan diri, itu termasuk bertoleransi.
Kemudian berhati lapang terhadap orang lain yang mempunyai pendapat yang berbeda. Mungkin ide mereka relevan untuk saat ini, ide kita belum relevan saat ini ya. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan, itu adalah toleransi. Ya. Di dalam Sangga Agung dan Majelis Budayana, Sangga Agung itu kumpulan para biku yang terdiri di dalamnya ada tradisi Theravada, ada tradisi Mahayana, ada tradisi Tantrayana. Kapan hari? Belum lama ini, kemarin kalau tidak salah. Kenapa di wihara-wihara Sangga Agung dan Budayana tidak boleh makan daging dan ikan? Ya, ada yang gitu. Kalau boleh makan daging dan ikan kan wiharanya lebih rame. Ya pertimbangannya gitu, kalau lebih rame karena anak-anak habis sekolah minggu ternyata ada beberapa yang keluar itu cari daging, makanya gitu. Kalau disediakan untuk di wihara itu minatnya ya kurang menarik ya kan gitu. Kok harus makan, kok harus vegetarian ya. Kemudian saya juga sering ikuti rapat-rapat para biku itu, kenapa di Sangga Agung saat ini masih dipertahankan wiharanya tidak makan daging dan ikan? Karena ada 3 tradisi yang berbeda ya, di dalamnya itu Kwan Im, Mahayana ya, itu melatih diri untuk tidak makan daging ya, karena dengan makan daging benih cinta kasih universal itu tidak akan tumbuh, karena tidak ada daging yang bukan berasal dari pembunuhan. Kalaupun ada daging bukan dari pembunuhan, hewannya itu mati sendiri, kita malah ragu untuk makan. Jangan-jangan ada penyakitnya hewannya itu. Ya, kita menghormati. Masa makan sekali saja di wihara tidak pakai daging kita mengeluh kan gitu. Padahal waktu kesempatan kan masih banyak di luar bisa makan daging ya. Jadi di kalangan umat Buddha itu ada wihara-wihara yang bisa mengkonsumsi daging, ada yang tidak. Kalau Mahayana sama sekali tidak ya, itu. Ya itu, ini Bante Asin itu seorang biku yang toleran sekali. Ketika beliau Samanera ya, itu pakai tradisi Mahayana, Samaneranya Mahayana. Ketika mau jadi biku, itu biku Theravada ke Burma. Sebetulnya yang bertoleransi itu bukan semata-mata Bante Asin, namun guru beliau. Ya, seorang guru itu mengizinkan muridnya. Ya, sekalipun dia muridku pakai Mahayana, saya izinkan menjadi biku seorang biku Theravada. Itu kan toleran. Kalau ego kan tidak mungkin terjadi seperti itu ya. Jadi bisa mempelajari 2 tradisi yang berbeda. Kemudian juga ada Tantra, juga diwadahi di dalam Sangga Agung ini. Dalam wihara Sangga Agung itu diusahakan yang ideal sebenarnya harus ada 3 biku. Biku Theravada, biku Mahayana, biku Tantra. Ya, idealnya. Tapi untuk mencapai ideal itu tidak gampang. Ada enggak Anda sekalian yang bercita-cita jadi biku? Ada? Ada enggak yang muda-muda itu atau jadi biku nih? Kan jarang. Ya, mencari ideal itu susah. Ya. Ada wihara saja ada satu aliran saja enggak gampang kok, apalagi satu wihara ada 3. Ya, itu. Namun demikian ya, tradisi-tradisi ini mempelajari kitab suci pakai bahasa Pali, bahasa Mandarin, bahasa Tibet, diyakini bahwa ketiga-tiganya itu berasal dari mulut yang sama. Dari mulut siapa? Sang Buddha. Cuma karena sudah beradaptasi dengan budaya-budaya, pada waktu itu agama Buddha berkembang ya. Bahkan jubahnya saja, ada enggak jubah Mahayana sekarang itu orang India pakai seperti itu? Kan enggak ada juga, karena beradaptasi. Jadi agama apapun, hewan apapun, atau siapapun, itu kamu bertahan hidup itu harus beradaptasi. Kalau tidak beradaptasi, kita akan mati sendiri gitu. Misalnya saja di daerah dingin kita tidak mau pakai jaket,
udah mati sendiri, itu tidak beradaptasi. Ya, itu untuk toleransi. Maka di Sangga Agung saat ini secara resmi itu melatih vegetarian gitu. Jadi umat Buddha itu sebetulnya yang tidak boleh dimakan daging ya, itu sudah lebih banyak dari agama yang lain. Ada 10 daging yang tidak boleh dikonsumsi sebetulnya, khususnya bagi para biku. Pengen tahu? Yang pertama itu mungkin mengagetkan ya, daging manusia. Nanti kalau boleh di saat kelaparan bisa mencincang temannya nanti. Tidak boleh ya. Itu ya, daging manusia. Kemudian daging ayak, daging macan ya. Kenapa macan tidak boleh dimakan? Para biku itu kan bermeditasi di hutan-hutan, jangan sampai keringatnya itu dicium oleh hewan yang lain, oleh temannya, nanti bisa memangsa kita. Ada yang mengatakan jangan pernah makan daging anjing kemudian berdekatan dengan anjing. Anjing yang masih hidup itu bisa menggigit kita karena aroma tubuh kita itu ya, keringatnya itu. Ada yang mengatakan itu ya, seperti itu ya. Jangankan itu, misalnya saja orang pernah makan daging manusia, kita benci enggak kepada orang yang makan itu? Kan benci juga toh, ada rasa simpatik toh. Iya, takut juga. Itu ya, kita bisa lihat lewat gambar ini ya, Bante Asin ya, yang kapan hari juga diperingati wafat beliau ya. Ketika beliau wafat juga banyak menghasilkan relik-relik, sisa-sisa jasmani beliau ya, sisa-sisa relik-relik, sisa-sisa kremasi ya. Sebetulnya relik itu bukan selamanya harus butiran-butiran, itu enggak seperti permata, enggak ya, sisa-sisa kremasi itu namanya relik. Kalau sisa-sisa penguburan ada fosil ya, jadi fosil-fosil itu. Tapi ada juga fosil yang utuh, sekujur tubuhnya jadi fosil semua. Setelah diteliti ternyata tanah yang dipakai untuk ngubur itu tanahnya beracun ya, jadi mikroba enggak mau ya. Ada lagi badan jasmaninya masih utuh ya, setelah diteliti ternyata semasa hidupnya orang yang masih utuh badan jasmaninya itu, semasa hidupnya itu bekerja di pabrik garam ya. Jadi asin tubuhnya, cacing pun tidak mau. Itu ya. Jadi Biku Sangga Agung dan Budayana khususnya ini kalau pas upacara ini di Candi Sewu, di Candi Sewu di sebelah Prambanan. Kenapa disebut Candi Sewu? Ada yang mengatakan kenapa disebut Candi Sewu, karena masuknya tiketnya harga 1.000 katanya. Ya guyonan saja ya. Itu. Jadi masing-masing majelis itu punya tempat-tempat favorit tersendiri untuk merayakan Waisak. Jadi rutin di Sangga Agung dan Budayana di Candi Sewu ini ya, rutin, seolah-olah di situ tempatnya Sangga Agung Budayana di saat Waisak. Ada lagi yang Walubi itu di Candi Borobudur. Ada yang lagi mengatakan di Candi Borobudur sekarang itu tiketnya mahal loh, tidak sembarang orang berkunjung ya, dibatasi ya. Ada bagusnya sebetulnya kebijakan itu. Bagusnya apa? Wisata-wisata sekitarnya itu jadi hidup. Coba kalau tidak dibatasi harga tiket yang cukup mahal, pasti kan menuju di situ terus toh. Dengan mahalnya di situ, lingkungan wisata lainnya itu bisa kebagian rezeki ya. Itu para biku ya dalam Sangga Agung ini ya memakai 3 tradisi ya. Ini tantranya tidak kelihatan ya, biku tantra, yang ini ya, ini Mahayana dan Theravada ya. Itu di Candi Sewu tiap tahun ya. Kemudian bentuk toleransi juga yang tidak terpikir oleh kita semua, ternyata biku-biku yang jalan kaki yang disebut dengan biku tudong ya, biku berjalan kaki ya lewat beberapa kota itu ya, mendapatkan
perhatian antusias sekali dari masyarakat non Buddhis. Coba kita lihat, setiap mampir di kota-kota mereka pun dilayani oleh yang beragama lain. Ada yang ngasih minum, ya, nginep-nginep di tempat-tempat ibadah. Ya, ini biku tudong berjalan ribuan kilometer. Saya sering guyon, sebetulnya tudong itu bukan biku Thailand, ya, itu orang Solo biku, ya, itu Dedi Kempot. Akan melewati 1000 kutha tak lewati, 1000 kutha 1000 kota tak lewati, ya, itu. Tujuannya apa? Misinya misi sosial gitu tuh. Kenapa zaman modern ini kok tidak pakai pesawat, pakai mobil saja, kok jalan kaki? Ternyata dengan jalan kaki itu mudah berinteraksi dengan masyarakat kalangan bawah. Ya, mudah sekali bisa Kemudian ada yang nginap di masjid, terus ada juga yang menyiapkan tukang pijet di situ itu. Ada. Pernah juga ditawari dulu waktu rapat itu menjadi panitia ini, biku tudong ini, namun karena kesibukan kita tidak menerima, ya, itu. Antusias sekali dan tidak gampang. Dan ini juga ternyata kemarin kapan hari saya dapat cerita dari umat, ya. Ibunya dulu beragama Buddha, kemudian pindah ke tempat lain. Terus melihat biku tudong-tudong itu, dia bangga, kagum. Loh, lihat orang-orang perjalanan spiritual itu seperti itu. Dia tidak terlena atau tidak hanya dalam kemewahan-kemewahan, akan tidak naik pesawat, tidak naik mobil, malah jalan kaki. Ya, tidak tahu itu menghabiskan sandal berapa itu, berkilo-kilo itu. Ya tentunya di samping jalan kaki sebetulnya ini kalau tidak pakai alas kaki itu jalan naik kapal, yaitu ya kapalnya sendiri, kapalen. Ya. Toleransi merujuk pada sikap saling hargai antar sesama. Sikap harga ini penting untuk lingkungan yang damai dan beragam. Toleransi termasuk sikap positif yang baik untuk menjaga kerukunan serta mencegah konflik dalam masyarakat. Indonesia terdiri beragam suku, budaya, agama yang bisa memicu diskriminasi. Selamanya kita akan bertetangga dengan mereka-mereka, selamanya. Maka rasa toleransi, saling menghormati, saling menghargai harus selalu dipupuk. Lebih-lebih kita minoritas. Kalau kita mau macam-macam, artinya kita membunuh minoritas ini. Ya, makanya selamanya kita akan bertetangga. Maka ada suara orang sembahyang pun toleransi. Anggaplah itu suara parita, suara yang pingsan sudah. Ya, syukur malam hari atau subuh-subuh ada yang mau sembahyang, otomatis di situ diselubungi, dilindungi oleh hal-hal yang buruk, negatif. Membaca parita, sebetulnya parita itu kan perlindungan. Ya, oh syukur ada orang sembahyang, syukur ada orang membaca parita pakai bahasa lain, bahasa. Kapan hari saya membina di salah satu kelenteng, itu di saat ceramah, terus sebelahnya itu ada suara ya sembahyang gitu. Saya ngatakan kita berbahagia Bapak Ibu, di tempat ini kita langsung bisa belajar dua agama gitu. Iya lah, agama Buddha atau sebelahnya yang lain langsung dalam satu ruangan itu. Ya, itu. Nah, ada beberapa toleransi ya. Ada beberapa yang tidak toleran ya, dan menggunakan batasan-batasan itu sebagai alasan ya untuk tidak toleran. Kan banyak juga ada penolakan-penolakan ya. Namun juga demikian, yang minoritas itu juga harus memenuhi syarat-syarat mendirikan tempat ibadah itu. Sebab itu syarat, bagaimanapun juga ya dikit-dikit kita harus menurut yang mayoritas kan gitu ya. Ini ada beberapa larangan-larangan. Terus pernah juga Presiden Jokowi untuk menindak tegas
intoleransi beragama. Nah, bisa lihat karena gambar itu saya keluarkan, satu meja ya ada 3 orang yang berbeda agamanya makan bersama. Tentunya yang dimakan bersamaan itu bukan B2 ya. B2 saya membawa supir ya, supir dari agama lain ya. Nah, kadang-kadang kan ada beberapa pilihan, ternyata yang dipilih itu kan daging haram malah, justru tidak boleh. Saya sering keguyon, kamu aliran apa? Itu alasannya untuk mengusir setan katanya. Pernah dari agama lain masuk ke Buddhis Wisudi ya, saya coba juga, saya ajak makan-makan gitu, langsung milih yang itu. Berarti kamu sudah betul Buddhis ya. Langsung milih itu. Itu ya. Saya dalam satu keluarga, saya katakan di depan ada 3 agama. Di saat perayaan-perayaan ya, perayaan-perayaan keagamaan, saya pun juga di saat perayaan agama mereka saya juga mengucapkan lewat WA atau telepon langsung. Demikian pula di saat saya merayakan Waisak itu juga menerima dari keluarga-keluarga yang beragama lain mengucapkan Waisak menggunakan bahasa mereka. Tapi ya semoga bisa mengabdi di ladang Tuhan. Ladang Tuhan apa? Ya masyarakat ini pakai bahasa-bahasa mereka ya, mengucapkan selamat hari Waisak ya. Ya ini ada salah satu desa ya, itu sengaja di saat perayaan Waisak ya, nah, atau perayaan Idul Fitri itu mereka di depan tempat ibadah. Setelah sembahyang, kemudian mereka pun rangkul-rangkulan mengucapkan selamat. Namun demikian, di antara namanya orang banyak ada juga yang tidak mau juga. Ya, tapi kebanyakan ya mau, kebanyakan ya. Kita lihat mereka yang pakai kerudung, ngamplas ibu-ibu yang lain, ya ngamplas. Ya. Ya, ini toleransi juga bisa diwujudkan dalam satu daerah, dalam satu tempat. Itu ada beberapa tempat ibadah. Saya pernah tugas di salah satu tempat selain di sini di Kalimantan. Itu ada juga. Jadi pemilik tanah itu beragama Buddha dulu, menyumbangkan tanah 1 hektar itu untuk tempat-tempat ibadah. Waktu itu ada 5 agama ya, itu betul, yang di Buddha 1 hektar, yang di sebelahnya 1 hektar, 1 hektar, 1 orang itu. Kemudian saya ya, karena ini di kanan kiri belum ada penduduk, kalau mau pergi ya titip kunci ya, titip kunci. Kemudian di saat Cap Gomek yang Cip Sabnggo tanggal 1 tanggal 15 mereka pun juga sembahyang, di Buddha juga sembahyang. Saya pun juga habis sembahyang dapat kiriman makanan itu. Biasanya makanannya bau dupa juga. Demikian pula di saat Cap Gomek di agama Buddha punya sisa makanan itu juga mereka bagi mereka tanpa ada rasa curiga dikasih racun. Itu karena saling toleransi ya. Bagi sembako juga seperti itu, saling membagi. Bahkan hari-hari tentu kita ngobrol bersama-sama ya. Itu ini di Pangkalambun ya, itu ada wihara yang besar sekali dalam 1 hektar lokasinya itu ya, wihara ya, dan pura Hindu berdampingan. Terus ada lagi yang tidak asing lagi yang sekarang kita tempati nih. Kok gambarin enggak? Oh iya, saya. Oh ya ini. Ya. Hah? Ya ini toleransi juga. Namun awal-awal toleransi, namun juga mungkin keterpaksaan juga. Kalau seandainya tanah pada waktu itu suruh beli, belum tentu mau. Mau beli di sini.
Ya, namun juga sebuah toleransi pemiliknya ini menyediakan 6 agama yang berbeda. Ya, pemiliknya. Kalau tidak ada jiwa toleransi, mana mungkin itu bisa menyumbangkan ya agama yang berbeda. Mungkin masing-masing sama ya, mungkin tanahnya luasnya itu sama. Kemudian toleransi lagi, saya dengar jamnya. Jam puja bakti juga dibikin berbeda-beda, jangan sampai bersamaan bisa mengganggu. Ya, itu di sini. Terus toleransinya juga misalnya suami istri atau dalam satu keluarga itu agamanya berbeda. Lebih praktis di sini itu. Ya, satu ke wihara, satu ke gereja, terus hari Jumat juga bisa, di tempat lain juga bisa. Terus untuk wisata juga praktis di sini. Kalau setiap ada saya bawa tamu dari luar kota, saya suruh sini. Kemudian ibu ini penjaga pura, penjaga gereja dengan penjaga kelenteng itu 1 orang. Itu toleransi juga. Kok mau juga? Ya. Ya. Itu. Ya, ada lagi. Ini dalam satu tempat, ya, itu bisa ada 2 tempat yang berbeda. Ini di mana? Di Madura. Dalam lokasi kelenteng itu ada pura di dalamnya. Ya, ini ada pura. Saya lihat juga di Bali juga ada dalam satu tempat. Kalau tidak ada toleransi, rasanya tidak mungkin seperti itu. Pasti akan menghalangi, tidak menyetujui ada tempat ibadah di tempatnya. Ya. Hah? Apa? Kalau makan tidak bersama. Ya, ada juga ya, itu. Kemudian di hari-hari tertentu Idul Adha ternyata rohaniwan agama Buddha, biksu ya, juga membagi-bagi makanan. Mereka yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kita juga sering toleransi juga, sekalipun tidak ikut puasa, ikut perayaan Idul Fitri. Ya. Ikut libur, ikut meramaikan, ikut padat-padatan di jalan. Rasanya iri hati kalau lain ada padat-padatan di jalan, kok kita kok di rumah. Bahkan ada juga seorang sapam itu beragama Buddha, di saat Idul Fitri tidak libur itu juga mangkel juga loh. Gitu. Ya. Ya. Kemudian ada juga dalam satu tempat itu ada agama yang berbeda-beda kalau bertoleransi. Sebab ada juga pernah ada cerita di satu tempat ada umat Buddha meninggal kemudian dicampur di kuburan umum. Ada yang tidak toleransi, dibongkar malam-malam itu. Dibongkar tidak dikubur lagi, cuma diatang-atangnya di atas gitu. Yang umat Buddhanya juga tidak mau kalah juga. Tugas saya itu mengubur orang mati. Kalau begitu ada yang ngangkat lagi, ada yang bongkar lagi, urusan yang ngangkat itu udah digitukan. Ya, ada pernah itu di satu tempat itu yang minoritas umat Buddhanya pada waktu itu. Sudah yang ngangkat mayat, yang bongkar mayat itu berurusan dengan yang berwajib akhirnya itu. Umat Buddhanya tidak mau. Ada lagi saya pernah mendengar di lingkungan mayoritas umat Buddha minoritas. Mau dikubur tidak boleh ya, kalau tidak boleh dikubur tak hanyutkan di sungai saja gitu loh, jenazahnya itu diancam seperti itu, artinya ya boleh juga. Maka ada satu cerita tempat lain itu di saat masih muda itu ngikuti agamanya minoritas itu, di saat mau meninggal kalau sudah tua itu bisa berubah agamanya itu, takut nanti tidak dapat kuburan. Ya, itu mengikuti agama mayoritas. Ada yang model, ada cerita seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini juga sebuah toleransi. Di lingkungan wihara ada tempat penitipan abu jenazah. Ideal, ya.
Ini kan kebanyakan Buddha, kotak-kotak abu itu Buddha. Namun juga karena toleransinya yang tinggi umat Buddha, menyediakan juga dari agama lain. Maka kalau Anda lihat itu ada simbol-simbol yang berbeda, salib, ya ada menyediakan juga, ada itu yang di situ. Ini kan gambar salib. Itu mana tadi? Nah, ini yang itu gambar salib. Iya. Terus pernah juga ada cerita berkaitan dengan rumah abu. Sebenarnya rumah abu itu milik agama lain, ya. Kemudian agama Katolik ya gitu rumah abu, tapi banyak juga yang umat Buddha yang titipkan di situ, ya. Kemudian di saat upacara-upacara juga mengundang rohaniwan dari agama yang berbeda juga. Itu. Nah, kalau di sini saya belum pernah, ya belum pernah dari agama lain pastornya ngadakan misa arwah di sini belum pernah. Iya, tapi kemungkinan nanti kalau ada yang ini ya mungkin bisa juga terjadi. Selama ini saya sendiri secara agama Buddha ya membayanginya. Kalau toleransi antar sekte dan aliran pernah juga terjadi. Jadi wihara lain yang Theravada, rumah ini foto-foto, nitipkan foto-foto itu, ngundang saya, ya boleh juga dikasih kesempatan juga saya yangking di situ. Itu kan toleransi juga. Ya, ini. Nah, ini di sini juga tempatnya toleransi juga. Jadi yang meninggal, yang salahnya di adijasa, itu kebanyakan itu Buddha, yang agama Buddha, tapi keluarganya kan kebanyakan kan beda keyakinan dengan yang meninggal. Tapi ternyata karena toleransi agama dengan orang tuanya, anak-anaknya mau pegang buku yang ngikuti. Maka saya lebih banyak melayani menggunakan bahasa Indonesia, karena pesan-pesan moral Sang Buddha, sabda-sabda Buddha itu langsung bisa diterima. Kalau bahasa Pali atau bahasa Mandarin, mereka kesulitan. Ya. Terus saya bikin nangis-nangis juga, gitu. Nah, orang bisa nangis itu kan paham bahasa yang saya omongkan kan itu loh, ternyuh, meresapi. Sengaja saya bikin nangis-nangis juga di situ. Ikut nangis juga. Semakin banyak yang ikut nangis, semakin senang saya. Berhasil. Sampai ada yang ngomong, seorang romo, Bante kalau mimpin ke buat tiang itu ibu-ibu do ndak tahan gitu. Nah, terutama ibu-ibu ya itu. Ya, ini ada beberapa ya. Kemudian saya juga bertoleransi terhadap budaya, tradisi-tradisi. Ya, misalnya ada bakar rumah-rumahan. Ya, saya kaitkan ada cerita Buddhis yang ada kaitan dengan rumah-rumahan. Saya gunakan untuk cerita ini. Jangan sampai saya melarang-larang bakar rumah, saya bisa dibenci orang-orang yang pekerja yang bikin rumah itu. Kita toleransi, ya. Buah-buahan juga gitu. Kalau umat Buddha buah-buahnya jangan banyak-banyak, kuenya banyak-banyak, pasti akan dibenci juga orang yang menyiapkan ini. Kita jelaskan ya menurut kitab suci yang ada kaitannya dengan buah, dengan kue dan lain sebagainya, ya itu. Ya, kita baca bersama-sama biar variasi. 1, 2, 3. Aku mengajar bukan demi mendapat murid, biarlah gurumu tetap gurumu. Ada hal-hal buruk yang jika tak ditinggalkan akan membuatmu menderita. Demi ditinggalkannya hal-hal buruk inilah aku mengajar. Jadi ada yang mengatakan, kenapa umat Buddha kok, saya lihat di video itu tuh, umat Buddha merosot. Ada yang bilang jumlahnya menurun kan gitu. Terus Bantenya menjawab, ya, kita melatih agama Buddha atau belajar agama Buddha itu bukan ngurusi jumlahnya teman saya banyak atau sedikit gitu loh. Kalau seperti itu ya semua itu sedikit relatif, banyak juga relatif juga kan gitu. Karena kita di negara minoritas Buddha yang katakan mungkin cenderung nurun. Kalau di
Yang mayoritas Thailand, Burma mungkin kelihatannya kan semakin banyak kan gitu. Jadi yang diurusi kita itu spiritual. Ya, bagaimana saya selama beragama itu bisa secepatnya mengurangi serakah, benci, dengki, iri hati itu, dan mengembangkan sifat-sifat luhur cinta kasihku berkembang, kasih sayangku berkembang, bukan ngurusi teman-teman banyak atau sedikit. Apa kalau temannya banyak itu langsung keserakahan kita berkurang? Kan enggak juga, tetap dilatih tanggung jawab pribadi masing-masing itu ya. Kemudian juga di kalangan umat Buddha bentuk-bentuk toleransi yang tercatat ya, dan jadikan pelajaran-pelajaran peristiwa-peristiwa yang ditulis dalam kitab suci. Jenderal Siha Buddha mengajarkan agar dia mempertimbangkan keputusan mengingat pengaruh dan kedudukannya, tidak bernafsu sekali untuk mendapatkan murid atau pengikut sebanyak-banyaknya ya. Kemudian jutawan upali, Buddha mengajukan syarat agar upali tetap menyokong secara materi agama yang ia anut sebelumnya, menghormati gurunya. Ini tidak gampang, kebanyakan kan orang mencela, menjelekkan agama yang dulu terus memuji-muji agamanya yang baru ya. Saya tiap bulan itu sering menerima murid-murid atau umat Buddha yang betul-betul baru dari agama lain. Tak peseni juga. Bagaimanapun juga kamu dari tempat lain, sesuai dengan semangat Buddha, tidak boleh menjelek-jelekan agamamu yang dulu. Ya, ada beberapa lewat TikTok itu udah tertarik terhadap Buddhis itu. Ya saya layani juga. Itu. Kemudian Raja Asoka tadi, kitab Sutta Soma mengajarkan tentang Bhinneka Tunggal Ika ya. Ya, ini setiap bulan ini. Kebanyakan memang calon-calon manten, ya manten yang pacarnya beragama Buddha itu calon istrinya ngikuti agama suaminya atau salah satu ya itu. Nah, saya harapkan kepindahan itu bukan semata-mata karena mengikuti peraturan, kepepet peraturan ya, karena ada juga yang kepepet peraturan atau mencari kemudahan. Sebab ada juga saya temui agama A sama agama B ya, biar cepat ngurus saat nikah secara agama Buddha, padahal agamanya sudah beda. Ada juga ya, alasannya kalau di Buddha itu bimbingan pranikah 4 kali sudah bisa nikah, kalau tempat lain kan tidak boleh gitu. Tapi sekarang banyak juga yang sudah dirubah juga, yang lain pun juga beradaptasi kalau bisa secepatnya, sebab akan mencari tempat yang secepatnya. Nah, sudah kebelet cinta nah, upali tadi ya, ini prasasti Raja Asoka ya. Ya, kemudian juga ada orang guru ya, Dalai Lama ya, itu juga mengajarkan tentang toleransi ya. Kita baca bersama-sama yang sangat baik dengan adanya berbagai macam agama di dunia. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tidak sama ya. Ya. Ya, kita baca bersama. Sangat baik dengan adanya berbagai macam agama di dunia. Seperti halnya satu jenis makanan tidak akan memenuhi selera setiap orang. Satu agama atau kepercayaan tidak akan memuaskan kebutuhan setiap orang. Oleh karena itu sangatlah baik terdapat berbagai macam agama di dunia. Ini pendapat seorang Buddhis ya. Ini juga menunjukkan toleransi yang sangat besar kalangan rohaniwan agama Buddha itu ya. Jangan mengatakan monopoli keselamatan. Ya, hanya satu-satunya agamaku yang paling benar yang diterima, yang di atas atau yang bisa menyebabkan seseorang masuk surga. Apabila orang mempunyai kesimpulan seperti itu, orang itu terbelenggu dengan pendapatnya. Ilustrasinya demikian.
Misalnya kita sama-sama sakit batuk. Sakit batuk itu kan ada bermacam-macam obat. Ada Mixtril, ada Konimek, ada Formula 44, ada dikasih kecap ya sama jeruk nipis sudah sembuh. Jangan pernah mengatakan obat batuk paling bagus itu Mixtril karena dirinya cocok, yang lain tidak bagus. Agama juga seperti itu ya, bagus untuk kamu belum tentu bagus untuk orang lain. Ada beberapa orang tertentu dijelaskan tentang hukum karma langsung bisa ngeh, ada yang tidak bisa juga ya. Artinya toleransi perbedaan itu memang keniscayaan yang harus kita hormati. Demikianlah yang perlu saya sampaikan, semoga berguna dan bermanfaat bagi Anda sekalian. Sadu, sadu, sadu.